Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Pratadana Utami dengan NIM F2A023014 dari program studi sastra Inggris dengan matkul bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Sultan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas sebuah buku yang mengisahkan tentang sosok Maryam. Pasti kalian semua gak asing kan sama siapa beliau ini? Ya, Ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Maryam, Bunda Suci Nabi Isa karya Sibel Eraslan ini, buku ini menghadirkan perspektif mendalam tentang kehidupan dan perjuangan Maryam. Nah, mari kita simak dengan ringkasan singkat dari buku ini. Nah, buku ini menjelaskan mengisahkan kehidupan Maryam dari sebelum kelahirannya hingga saat ia menjadi ibu dari Nabi Isa SAW. Nah, Sibel Eraslan menggambarkan Maryam sebagai sosok perempuan yang kuat dan penuh iman. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang menggambarkan peristiwa penting dalam hidup Maryam, mulai dari kelahirannya, masa kecilnya di Baitul Maqdis, hingga peristiwa kehamilannya yang ajaib dan kelahiran Isa. Melalui narasi yang mendalam dan puitis, pembaca diajak untuk merasakan setiap detik perjuangan dan ketabahan Maryam. Nah, Siti Maryam atau Sayyidah Maryam ini, beliau merupakan wanita solihah yang menghabiskan masa hidupnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya, Siti Maryam senantiasa berdoa, berzikir, berpuasa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Maryam dikenal dengan sebagai sosok yang suci dan berakhlak mulia. Siti Maryam juga merupakan wanita yang suci yang taat pada agama. Beliau selalu menjaga diri dari siapapun yang bukan mahramnya. Masya Allah sekali kan. Ia selalu berada di dalam rumah dan menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mengandung, Siti Maryam kerap mendapat hinaan dan fitnah dari kaum kafir. Banyak yang meragukan kesucian Siti Maryam dan menuduhnya telah berzina. Namun fitnah tersebut terbantahkan ketika Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah berupa kemampuan bicara sejak bayi. Ketika lahir, Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikanku seorang nabi. Dan Dia, yaitu Allah, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku untuk melakukan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Dari Quran surat Maryam ayat 30-31. Nah, kesucian Siti Maryam begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi perempuan yang Allah pilih, menjadikan kakinya di muka bumi dan menjadi penebar kebaikan serta suri tauladan bagi umat manusia. Nah, buat selanjutnya, mari kita bahas penggunaan diksi dalam ini. Sibel Eraslan menggunakan pilihan kata yang sangat tepat untuk menggambarkan emosi dan situasi yang dihadapi oleh Maryam. Misalnya, dalam kalimat Maryam menatap langit dengan mata yang basah, penuh harap dan doa. Nah, kata-kata seperti menatap, mata yang basah, dan penuh harap dan doa sangat efektif sekali dalam menyampaikan perasaan mendalam dan religiusitas Maryam ini. Nah, diksi yang digunakan tidak hanya menggambarkan situasi, tetapi juga membawa kita masuk ke dalam suasana hati dan pikirannya Ibunda Maryam ini. Ya, jadi kalimat-kalimat yang disusun itu sangat membawa kita sebagai pembaca itu masuk ke pikiran dan suasana hati Ibunda Maryam ini, teman-teman. Next, selain diksi, frasa yang digunakan dalam buku ini juga sangat memikat. Contohnya, tanpa keraguan sedikit pun di hatinya. Itu menggambarkan keimanan dan keyakinan yang teguh dari Ibunda Maryam ini. Frasa ini tidak hanya memperjelas keadaan emosional Maryam, tetapi juga menguatkan karakterisasinya ini, keadaan dirinya sebagai sosok yang penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Frasa-frasa semacam ini tuh sering muncul dalam buku, memberikan kekuatan yang naratif yang kuat pada pembacanya. Nah, lalu kita juga akan melihat bagaimana si Bel Eraslan ini menggunakan klausa dalam buku ini. Contohnya, dalam kalimat ketika Maryam mendengar panggilan Tuhan, hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Klausa utama adalah hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Sedangkan klausa subordinat adalah ketika Maryam mendengar panggilan Tuhan. Klausa subordinat memberikan konteks waktu yang memperjelas kapan ketenangan itu terjadi. Sementara klausa utama menyampaikan pesan utama dari kalimat tersebut. Penggunaan klausa semacam ini membuat kalimat lebih kaya dan mendalam. Nah, gitu jadinya. Nah, secara pribadi buku ini sangat menginspirasi saya. Salah satu bagian yang paling berkesan adalah bagaimana Maria menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan dan penuh keimanan. Buku ini mengajarkan kita untuk tetap tegar dan percaya pada rencana Tuhan meskipun terkadang jalan yang harus kita tempuh sangat sulit dan penuh rintangan. Nah, dari buku ini atau dari baginda atau dari Siti Maryam Ibnu Maryam ini kita belajar bahwa tugas kita sebagai manusia itu hanyalah berikhtiar, berusaha dan berdoa. Nah, entah bagaimana nanti endingnya itu sudah menjadi urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian resensi singkat dan analisis dari buku Maryam Bunda Suci Sang Nabi karya si Bel Eraslan ini, teman-teman. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk siapa saja yang ingin mendalami kisah Maryam, mendapatkan inspirasi dari kehidupannya. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Tinggal komentar di bawah jika Anda memiliki buku lain yang ingin kami bahas. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.